Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kita berjumpa kembali di program inspiratif kita Suara Perempuan Muslimah. Kalau di program-program sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bisnis kuliner. Saat ini tidak jauh berbeda, kita juga akan membahas seputar itu. Memiliki sebuah bisnis catering rumahan tentunya menjadi dambaan kita semua, karena kita tidak perlu jauh-jauh harus keluar rumah dalam waktu seharian, tapi cukup berbisnis di dalam rumah yang tidak meninggalkan keluarga. Tapi paling tidak kita juga harus berpikir inovatif. Dan satu lagi pastinya tidak mudah untuk membangun usaha seperti itu. Di samping saya telah hadir Mbak Ode Mimi Sahati. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kita sapa dengan Mbak Mimi ya. Mbak Mimi, tadi kan saya bilang kalau bisnis catering itu memang bisnis yang sangat menggiurkan. Ya, kalau kita bicara kuliner itu banyak sekali. Betul. Dan Mbak Mimi ini menjalani catering. Gitu. Sudah berapa lama Mbak? Saya sudah 5 tahun menjalani catering, 2 tahun aktif, 3 tahun masih try and error. Naik turun gitu, ya, Mbak, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar ya Mbak. Alhamdulillah sudah. Kalau kita bicara soal catering, pasti ada spesifikasinya kan Mbak? Iya. Nah, spesifikasi Mbak Mimi ini di mana sih? Iya, itu saya mengkhususkan untuk anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus, atau orang yang sakit, yang harus diet dengan berbagai macam pantangannya, gitu. Dan anak-anak kebutuhan khusus pun begitu, dengan pantangannya dia harus pantang untuk dia bisa sembuh. Itu yang bikin saya tertarik untuk usaha di kuliner, tidak seperti usaha kuliner yang lainnya gitu. Jadi itu yang membedakan konsep dari yang Mbak Mimi. Iya, dan dia tidak menggunakan MSG, harus bahan-bahan yang benar alami dan organik. Nah Mbak, tapi kenapa spesifikasi seperti itu yang menjadi pilihan Mbak Karena Mimi? itu aman untuk dikonsumsi dan memang sangat sulit untuk dicari gitu. Itu saya senangnya yang susah-susah memang, tapi menarik. Gitu ya. Gitu, jadi semakin penasaran, tapi juga kesempatan untuk belajar juga semakin banyak. Betul, gitu Mbak. Ya. Nah, Mbak, kesempatan belajar semakin banyak, itu pasti Mbak Mimi kan juga dituntut untuk tidak stop sampai di pelajaran yang pernah Mbak Mimi terima. Mbak Mimi itu backgroundnya apa dulu? Iya, saya backgroundnya ya pendidikannya maksudnya. Pendidikan saya dari SMK. Berarti di bagian jasa boga. Dan di situ saya sudah mendapatkan basic gitu, bagaimana cara memilih bahan yang baik dan bahan yang tidak baik, bahan yang organik dan yang tidak organik. Gitu. Nah, Mbak, bicara soal bahan yang baik, tidak baik, bahan organik dan tidak organik. Apalagi ini untuk mereka yang berkebutuhan khusus ya. Pasti butuh seleksi gitu ya. Kita juga mesti detail untuk melihat apakah ini sesuai, karena kan ini kita melayani banyak orang, gitu. Ada nggak sih Mbak caranya supaya kita bisa lebih mudah tahu bahwa ini organik dan ini aman? Ya, disitulah kita harus belajar Mbak, bagaimana cara memilih bahan yang organik dan yang tidak organik. Kalau yang tidak organik itu contohnya seperti buah, yang anak-anak suka itu adalah jeruk, stroberi. Stroberi itu yang baik itu kalau kita potek batang hijau antara batang dan buah itu susah, itu sudah disemprot dengan zat-zat kimia yang nggak jelas. Tapi kalau yang dipotek, jadi si batang hijaunya kalau kita kita potek gitu, itu mudah. Kalau mudah itu berarti organik. Organik, bagus, seger, masih belum terkena apa-apa gitu ya. Terus kalau alpukat itu biasanya tuh full gitu ya, mengkilat bagus, itu yang organik juga, tidak di mata paksa gitu. Terus kalau untuk jambu biji itu biasanya dia tidak terlalu besar dan agak berulet ya, kok saya bilang itu. Jadi jadi tidak mulus gitu ya. Di antara jambu-jambu yang lain tuh kan banyak pilihan jambu tuh. Saya memilih jambu yang saya pegang tuh agak ini berulet gitu. Berarti teman-temannya ini inilah yang bagus sebenarnya. Jadi binatang aja suka gitu, apalagi kita, dan manisnya itu bagus gitu, manis asli gitu. Kalau warnanya sendiri? Warnanya dia tidak pucat.
Dia bagus ya warna. Kalau yang sudah di matang paksa itu warnanya tidak bagus, agak pucat kok. Dia warnanya bagus, seger. Nah, itulah yang saya beli. Oke. Ada yang bilang dan ini memang benar ya Mbak, menurut riset bahwa anak-anak autis itu pemilihan akan tepungnya pun berbeda. Ya, dia tidak boleh terlalu banyak menggunakan tepung terigu, bahkan tidak boleh sama sekali. Nah, untuk makanan dia pengganti tepung terigu, saya menggunakan tepung singkong. Tapioka. Tepung tapioka untuk pengganti terigu gitu. Karena tepung itu aman untuk mereka ya? Aman. Kayak ini kan anak-anak yang kebutuhan khusus itu suka makan batagor, suka makan somai gitu. Dan saya itu buat dari tepung itu, tidak menggunakan tepung terigu. Jadi mereka tetap bisa menikmati somai seperti saudara-saudara atau teman-teman yang lain. Tapi bahannya yang Mbak Mimi buat berbeda. Berbeda. Terus kicknya juga saya tidak menggunakan tepung terigu. Ya, coklat juga saya ganti dengan rasa strawberry, dengan rasa jeruk itu asli. Jadi tidak menggunakan Asian gitu, jadi barang-barang asli semua yang saya gunakan untuk mereka. Tidak ada perasa tambahan gitu ya Mbak ya, semuanya untuk aman. Manis pun saya taker untuk mereka, karena makin dikasih manis dia makin nggak bisa diem gitu. Jadi dikurang lagi, kalau perlu nggak usah pakai. Berkaitan dengan penyediaan bahan itu ya Mbak ya. Iya. Apa namanya? Itu kan butuh sekali link ya, butuh vendor gitu. Karena ini pasti kita harus selalu melayani untuk mereka. Punya relasi-relasi khusus yang menyediakan bahan baku itu Mbak? Iya, ada. Jadi di pasar itu saya punya pelanggan, punya produsen langsung. Itu kalau misalnya tukang daging itu tetangga saya, dan saya tahu dia dari mana dagingnya. Dia dagingnya tuh seger gitu, yang baru dipotong gitu ya, dia biasanya langsung kirim ke rumah saya gitu. Kalau untuk ikan itu saya juga punya pelanggan gitu, dan saya tidak terlalu banyak menggunakan ikan laut karena saya khawatir dengan timbalnya gitu. Jadi saya lebih banyak menggunakan ikan air tawar kayak gurame, lele, ikan mas gitu. Paling kalau ikan laut itu saya cuma menggunakan udang itu kan dari tambak gitu. Nah Mbak, dari rasa gitu ya, rasa pasti tidak diragukan karena Mbak Mimi ini juga selain pastinya punya hobi masak, Mbak Mimi juga belajar sekolah dulu. Jadi pasti rasanya pun sudah pasti enaknya. Bahan baku tadi kita sudah lihat bahwa Mbak Mimi sangat jeli untuk melihat itu. Tapi dari rasa, bahan baku segala macam, ada satu yang perlu dijaga juga. Kebersihan. Ya, kebersihan. Gitu ya? Kebetulan saya di sini punya konsultan untuk kebersihannya itu dari guru saya sendiri. Jadi dia itu ya dari Austria ya, lulusan S2-nya di Austria. Dia tuh setiap minggu mengontrol dapur kami, kebersihannya, termasuk talenan yang dari kayu pun tidak diizinkan dengan dia gitu. Jadi harus karena itu jadi tempat media tumbuhnya bakteri. Iya, jadi harus yang barang-barangnya pun harus khusus, dan harus menggunakan stainless, tidak boleh menggunakan aluminium gitu karena mempengaruhi rasa dan warna. Jadi di situ memang hygiene dan sanitasinya kita jaga banget gitu ya, karena itu berurusan dengan manusia yang ya pasti harus itu tadi berkebutuhan khusus gitu. Kita harus angkat jaga kesehatannya. Betul, harus khawatir juga keracunan ya, kemungkinan. Penyimpanannya itu juga kulkasnya harus dipisahkan antara untuk makanan, untuk daging, untuk buah, itu dipisahkan. Kalau nggak nanti dia bercampur akan menjadi racun. Nah, Mbak Mimi, menarik sekali. Kita juga ingin tahu bagaimana sih Mbak Mimi dengan detail pekerjaan seperti itu, bagaimana pembagian waktunya sekarang. Nah, sesaat lagi akan kita lanjutkan perbincangan menarik kita seputar catering yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa.
Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Mimi. Mbak Mimi, tadi kita juga ingin tahu loh, Mbak Mimi yang sedemikian detail menyediakan bahan bakunya, ya. Mbak Mimi yang sedemikian detail menjaga kebersihannya, gitu ya. Harus juga berinteraksi dengan para vendor, ya, untuk mereka menyediakan bahan baku. Bicara soal penyediaan bahan baku, barusan ini. Di Indonesia, kita di Jakarta, krisis daging sapi. Kita krisis penyediaan akan bawang. Harganya melonjak tajam. Pengaruh nggak sih, Mbak? Kalau itu pengaruh, Apa yang pengaruh dilakukan? banget. Saya melakukannya gini, nggak apa-apa kita untung dikit. Yang penting karyawan saya bisa jalan. Karena di situ karyawan saya mempekerjakan memang orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Mereka tuh para duafa, yatim, janda-janda yang saya pelihara. Rata-rata karyawan saya perempuan. Jadi karyawannya pun sendiri itu orang-orang yang harus memang benar-benar kita perhatikan. Jadi mereka tuh yang bekerja dengan Mbak Mimi adalah para janda dan duafa. Mbak, itu keterangan para janda dan duafa nanti saya akan tanya. Tapi yang tadi saya ingin tahu juga soal bagaimana Mbak Mimi mensiasati tadi ya pada saat bahan bakunya sedang sulit untuk ditemukan dan harganya jadi melonjak tajam. Itu pengaruh nggak sih dalam bisnis yang dijalankan Mbak Mimi? Iya, pengaruh banget, Mbak. Jadi itu kayak kemarin ya, bawang sempat harganya 80.000. Sementara saya juga nggak boleh menaikkan seenaknya, bisa diprotes dan bahkan nanti konsumen saya akan kabur ke tempat yang lain. Jadi siasat saya agak dikurang sedikit, tapi tetap enak gitu. Ya udah agak dikasih garam, dikasih gula gitu siasatnya. Tapi itu cuma sebentar, cuma seminggu saya alami dan kebetulan konsumen maklumi gitu, nggak apa-apa gitu. Mungkin tapi yang penting kan juga kualitas ya. Kualitasnya, kualitas tetap dijaga. Kalau rasa mereka nggak bermasalah gitu dengan rasa. Oke aja gitu, biarpun saya kurang, dia nggak tahu itu saya kurang sebenarnya, kayak gitu, Mbak ya. Terus dari segi pemilihan juga, pemilihan waktu kerja itu saya memang kerja dari jam 1 pagi itu saya sudah bekerja untuk memilih bahan. Itu saya lakukan seminggu 3 kali. Membeli bahan. Berarti jam 1 seminggu 3 kali. Berarti jam 1 Mbak Mimi sudah harus ada di pasar. Harus ada di pasar karena disitulah jam 1 itu barang baru masuk. Jadi saya mudah untuk memilih mana barang yang layak, mana barang yang bagus, dan mana yang organik dan mana yang tidak organik. Di situ saya lebih leluasa untuk memilih. Saya senang banget belanja kayak gitu. Dan itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Dan begitu belanja pun Mbak Mimi harus memilah ya di dalam tempat yang terpisah begitu tadi, untuk sayur sendiri, untuk buah sendiri, yang satu untuk makanan jadi, gitu ya, untuk bumbu-bumbu, untuk lauk itu semua saya pisah, semua ada kulkas-kulkasnya sendiri gitu, tidak tercampur gitu. Mbak Mimi, tadi Mbak Mimi sempat gitu ya disinggung sedikit bahwa ada mereka yang bekerja dengan Mbak Mimi, mereka yang membantu, itu para janda dan para duafa gitu. Itu bagaimana ceritanya, Mbak? Jadi awalnya mereka sering minta bantuan kepada saya, terus sementara saya tidak mempunyai uang, dan itulah yang membuat saya semangat untuk membuka usaha ini gitu. Karena ada desakan dari mereka, saya harus ngebantu mereka sementara tidak punya uang. Akhirnya saya menciptakan lapangan pekerjaan, saya tampung mereka, saya ajak bekerja mereka, dan saya kebetulan banyak relasi saya, teman-teman saya sebelum saya membuka usaha kuliner ini, saya menjalin hubungan dengan teman saya, dengan tetangga-tetangga saya, dan saya juga membuka internet gitu ya, kebetulan anak saya, dan saya masarin di situ. Tujuan saya supaya mereka bisa hidup gitu, dan itu mereka yang sendiri yang bikin saya semangat hidup bekerja. Justru karena mereka gitu. Mereka yang datang sendiri ke Mbak Mimi, atau mereka memang tinggal di daerah sekitar Mbak Mimi, atau bagaimana sih caranya Mbak Mimi bisa bertemu dengan mereka, tuh ceritanya gimana? Ada tetangga saya, yang minta bantuan, dan ada juga orang tua dari
anak saya gitu. Jadi oke. mama mereka belum makan 3 hari, tidak mempunyai beras katanya gitu. Terus ya udah di sini aja gitu. Terus teman kamu itu untuk jadi driver lah di mama gitu. Dan mereka bisa menghasilkan uang dan mereka sekarang alhamdulillah udah pada lulus SMA dan bisa menghidupkan diri mereka itu. Saya udah senang gitu. Alhamdulillah ya Mbak, itu seperti ada kepuasan sendiri ya. Benar, iya. Jadi di dalam manajemen produksinya Mbak Mimi selalu berhadapan dengan orang-orang yang juga punya berkebutuhan khusus kan? Iya, mereka betul. juga butuh untuk diperhatikan oleh kita gitu, dan Iya. Mbak Mimi memfasilitasi mereka, memberikan mereka pekerjaan. Iya. Begitu ya. Begitupun juga dengan karyanya, hasil masakan Mbak Mimi juga untuk mereka berkebutuhan khusus. Iya. Gitu. Nah Mbak, tapi yang saya ingin tahu ya, membaginya bagaimana? Dalam satu hari Mbak Mimi, berapa kepala keluarga yang menjadi pelanggan Mbak Mimi saat ini? 200 Mbak. 200? 200 itu kan tidak semuanya autis kan? Iya. Tapi ada yang autis, ada yang diet khusus kayak tadi itu, Iya. atau? Jadi 50% yang autis, 25% yang orang-orang sakit gitu. Oke. Terus selebihnya itu umum. Nah Dan ini saya mereka, samakan. Mbak Mimi memasukkan ke rumah sakit begitu? Enggak, jadi mereka yang baru pulang dari rumah sakit. Oh oke. Itu dia kan harus diet dari rumah sakit, tidak Iya, boleh betul. memakan yang terlalu keras, tidak boleh makan jagung, tidak boleh makan ketan, tidak boleh membuat makan dari ini. Iya, gitu. iya. Dia biasanya telepon Nggak saya boleh dulu, pedes. di situ kan saya tulis untuk orang-orang sakit gitu, menu untuk orang sakit, untuk orang autis saya tulis di situ di internet gitu. Nah mereka telepon saya, terus saya tanya sakitnya apa gitu. Dan di situ saya sok tahu gitu, seolah-olah saya paham. Itu yang bikin saya nggak ngerti. Ternyata saya telepon guru saya. Kalau Jadi orang akhirnya, itu kayak oh, gini, iya. iya kayak gitu. Jadi kayak gini deh katanya gitu ya. Terus saya baca buku juga. Jadi tunggu ya Mbak ya, kira-kira 2 hari lagi boleh saya kirim gitu. Padahal saya nggak paham. Jadi saya harus ke Gramedia cari buku tentang orang-orang sakit, saya telepon guru saya, dan di situ saya harus pinter-pinter bervariasi gitu. Iya, betul. Jadi kalau di situ nanti saya tulis lagi, andaikan yang saya kirim tidak suka, tolong dikomplain ke saya, karena dengan komplain itu saya sangat senang gitu, berarti ada respon gitu kan, dan mereka akan manjang terus. Dan Pernah ada yang akhirnya- komplain Mbak? Sering sekali yang komplain, tapi saya suka komplain itu membangun gitu. Bagaimana caranya Mbak Mimi menghadapi mereka yang komplain ini? Menghadapinya dengan cara bagaimana? Dengan ya saya senang, saya datengin ke rumahnya. Apa yang tidak suka dengan yang kemarin saya kan saya sebelum dia pesan ke saya saya tanya apa sakitnya, oh tipes gitu. Saya susun menunya. Nah selama 2 hari itu saya kerja keras, saya susun, saya datangin ke rumahnya, saya langsung yang datang ke rumahnya, saya ngomong sama dia ini akan dikirim gitu. Terus nanti dia bilang oke gitu. Nanti ada yang dia komplain tuh, ini nggak enak gitu ya, namanya orang sakit semua nggak enak kan. Saya datengin lagi besok, kenapa nggak enak gitu. Besok saya berpikir itu yang bikin saya kreatif tuh. Akhirnya karena banyak masalah yang dihadapi dan Mbak Mimi sabar mencari jalan keluarnya, jadi akhirnya Mbak Mimi punya semangat juga untuk terus membesarkan bisnis ini ya. Mbak Mimi mendatangi mereka, menghadapi mereka, komplain mereka itu sebenarnya termasuk strategi pemasaran yang baik. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Mimi saat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita yang sayang banget ya untuk dihentikan Mbak Mimi. Iya. Tadi yang menarik, pada saat Mbak Mimi dapat komplain atau dapat telepon dari pelanggan bahwa saya sakit tifus, saya nggak boleh ini, apa yang harus saya lakukan Ibu, gitu, menunya seperti apa. Mbak Mimi bingung, Mbak Mimi bertanya pada gurunya Mbak Mimi. Gurunya Mbak Mimi atau orang yang dianggap tahu
oleh Mbak Mimi ini sebenarnya siapa aja selain guru yang dulu tempat Mbak Mimi belajar? Ya, itu kakak saya. Kakak saya itu S3 di S2-nya di Belanda, S2-nya di Australia, S3-nya di Belanda. Kemudian dia alumni UI, sekarang jadi dosen UI. Kebetulan dia ngambil kuliah di sana itu untuk anak-anak kebutuhan khusus. Nah, itu juga bikin saya semangat juga. Dia punya Jadi banyak ilmunya. berkonsultasi dengan kakak Mbak Mimi. Dia punya ilmunya. Saya punya tenaganya gitu. Dan Jadi saya bisa mengkolaborasikan masak. itu. Jadi saya bisa menyatukan gitu. Saya suka berkonsultasi juga. Kalau anaknya begini yang nggak boleh apa gitu. Nanti dia sebutkan. Kalau anak autis itu jangan dikasih coklat, jangan dikasih soft drink, jangan dikasih keju, tepung terigu, itu jangan dikasih. Jadi saya berpikir, oh iya, saya harus kreatif lagi nih. Jadi bahan-bahan yang ada di resep pada umumnya itu saya ganti semuanya. Oke. Mbak, berarti orang yang dianggap sama Mbak Mimi itu dianggap untuk tempat berkonsultasi itu adalah gurunya Mbak Mimi ya, pada saat di SMK dulu dan kakaknya Mbak Mimi. Dan kakak saya sendiri. Oke. Mbak, tadi saya menyinggung soal pemasaran. Banyak, pernah juga ada yang komplain kan? Pernah nggak sih ada yang meragukan Mbak Mimi? Ada Mbak, karena dia meragukannya gini. Dia tanya, Mbak itu orang apa gitu, orang dari apa, suku maksudnya? mana gitu kan. Saya bilang saya Betawi katanya gitu. Saya juga bilang, kenapa? Saya bilang gitu. Saya juga harus menunjukkan dong orang Betawi itu bisa gitu. Jangan berpacu dengan moto tekor asa kesohor gitu. Betawi itu begitu motonya gitu. Kalau saya dikenalnya seperti itu. Padahal kan gitu. Sebenarnya nggak pengaruh ya Mbak asalnya dari mana, tapi sebenarnya adalah dari passion kita, dari niat kita gitu ya. Iya, betul. Terus kalau orang Betawi itu kenapa dia meragukan, karena orang Betawi terkenal malesnya katanya, tapi saya enggak, Terus dan memang orang Betawi di sini terkenal kayanya. Contohnya kakek saya juga tanahnya luas, sampai sekarang pun masih gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi lebih enak, ngapain bikin aja kontrakan, ngapain capek-capek gitu. Kalau saya tapi Mbak Mimi punya pilihan lain. Punya pilihan lain, yang ada, tapi saya akan menambah harta yang sudah ada gitu. Jadi Mbak Mimi ini kelihatan sangat percaya diri, apalagi ternyata Mbak Mimi sebenarnya punya niat juga ingin menunjukkan bahwa orang-orang asal daerah Mbak Mimi pun bisa maju. Orang-orang asal daerah Mbak Mimi juga punya perhatian lebih untuk sesamanya gitu ya. Saya ingin tahu deh, dari mana sih Mbak Mimi ini belajar menghadapi orang lain, kepribadian, meningkatkan kepribadian Mbak Mimi sendiri itu caranya gimana? Awalnya saya memang nggak pede, tapi dengan ketidakpedean itu saya manfaatin ketidakpedean saya untuk berpikir gitu. Akhirnya saya jadi konsultan asuransi waktu itu, terus jadi multi level gitu kan. Itu niatnya masuk sendiri? Ada yang nyuruh nggak? Nih biar kamu pede, kamu masuk deh jadi agent asuransi? Enggak, saya mau sendiri, saya daftar sendiri. Keinginan saya sendiri, saya harus bisa gitu. Meskipun waktu itu tidak mencapai target, Mbak Mimi cek aja? Cek aja, dan saya memang senang bergaul ya. Jadi saya datang ke kantor-kantor gitu, saya tawarin, dia mau beli asuransi saya, syukur, enggak ya udah, yang penting saya sudah bekerja, nanti terserah Allah mau ngasih saya apa gitu, maksudnya saya sudah usaha gitu. Terus yang keduanya lagi, saya kebetulan sering dengar Abdullah bin Nastiar ceramah, ikhtiar sungguh-sungguh gitu, ikhlas gitu ya, jangan pernah mengharapkan sesuatu dengan orang lain gitu, harus usaha, nanti Allah akan mengasih. Katanya, itu yang bikin saya semangat. Benar, ternyata saya usaha sungguh-sungguh dengan ikhlas dan hati saya tidak mempunyai rasa jelek dengan orang lain gitu. Yang penting saya usaha, saya nawarkan produk saya, itulah halal. Dan saya juga berpemikiran wanita itu jangan di rumah, minimal menghasilkan biarpun cuma jual pisang goreng gitu. Jadi saya juga beri semangat juga kepada wanita-wanita kita ini, kembangkan hobi gitu. Kita punya hobi apa? Kembangkan supaya menghasilkan. Jangan tergantung dengan suami gitu. Usahakan kita bisa membantu suami. Dan satu lagi kita juga harus siap untuk hidup sendiri. Gitu ya, mandiri. Iya. Gitu. Hidup hari esok kita tidak tahu. Gitu. Jadi usaha mesti terus, dipersiapkan terus, karena dengan berusaha itu salah satu dari ibadah. Kayak gitu. Mbak, tadi meskipun ini ceritanya tentang perjuangan gitu ya, tapi saya melihat dan pasti sahabat Zakat TV juga melihat banyak sekali keberhasilan yang sudah diraih ya. Tapi saya juga ingin tahu, pernah nggak sih usaha ini mengalami masa ada resesi gitu?
Selama ini belum Alhamdulillah pernah. nggak, Alhamdulillah ya? belum. Dan semua bisa teratasi. Semua bisa teratasi, yaitu karena saya kalau misalnya ada kritikan, ada yang tidak suka dengan apa yang saya tawarkan, saya langsung introspeksi diri dan saya langsung belajar dan saya akan mendatangi mereka gitu. Itu memang prinsip saya setuju langsung gitu. Apapun yang ada di lapangan, kesulitan apapun yang ada di lapangan, itu saya harus hadapi. Dan saya di sini kenapa karyawan saya tidak ada yang mau pindah dari saya, tidak ada yang mau keluar dari saya. Bahkan pernah saya tawarkan untuk bekerja di tempat yang lain, dia tidak mau. Karena di sini saya menerapkan sistem kerja secara keluargaan. Tidak ada antara bos dengan karyawan, tidak. Mereka adalah mitra saya dan mereka adalah yang membentuk saya jadi besar. Yang membentuk saya bisa gini tuh mereka gitu. Jadi saya sangat menghargai mereka gitu. Sekecil apapun yang mereka berikan kepada saya, itu penghargaan buat saya. Mbak, treatmentnya adalah sebagai keluarga, begitu ya? Tidak ada jenjang pemisah antara karyawan dengan pimpinan di sini. Rata-rata mereka usianya berapa? Di atas 50. Di atas 50, berarti ada rentang perbedaan usia. Gitu ya, Mbak Mimi yang masih muda ini mempekerjakan mereka di atas 50 tahun. Itu bagaimana Mbak? Ada nggak kendala, karena ini masak-memasak ya? Semua perempuan dan pastinya juga pada umumnya bisa memasak. Ada nggak mungkin mereka kekeh, enggak, caraku begini kok? Enggak, nah itulah di situ saya jadi saling terbuka. Saya biasa manggil Nyak ya. Nyak, ini ada pesanan kayak gini gitu. Saya diskusikan ke mereka. Terus dia biasanya, oh kalau ini masaknya begini, bagaimana Nyak? Kalau kita pakai ini sedikit, saya kata gitu. Misalnya ada penambahan kayak gini sedikit. Terus dia bilang, kayaknya nggak kayak gitu. Saya panggil konsultan saya. Nah, konsultan saya mengajarkan mereka dan nanti kita training seminggu sekali, training memasak masakan yang baru. Nah itu yang bikin mereka gampang diatur dengan saya gitu. Jadi ya itu saya jadi kita saling terbuka aja, saling sharing dan aja. Dan semuanya berdasarkan diskusi ya, diskusi bersama, keputusan bersama juga. Bersama. Mbak Mimi, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Banyak sekali sahabat Zakat TV yang kita ambil bahwa sebagai makhluk sosial nih kenal kemampuan untuk multitasking. Perempuan begitu ya Mbak? Katanya dia bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, dan itu harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan. Jadi tidak usah ragu bagi para perempuan atau sahabat Zakat TV yang tidak punya kesempatan untuk berkarir di rumah, bisa dimulai dari rumah juga ya Mbak, seperti Mbak Mimi. Dan ternyata ini tidak hanya mendatangkan uang, tapi juga perhatian sosial, gitu ya. Dan bahkan bisa menjadi socialpreneur karena mempekerjakan mereka yang membutuhkan. Betul Mbak. Sahabat Zakat TV, sampai berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan judul dan topik yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Iya.